Halo, kali ini saya mau membahas salah satu tema dari mata kuliah Estetika Humanis, yaitu kecerdasan emosional atau yang bisa kita kenal dengan istilah emotional intelligence. Buat saya tema ini menarik karena kita hidup di zaman yang serba cepat, serba digital, tapi justru di tengah itu semua kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi jadi hal yang makin langka dan makin dibutuhkan. Yuk kita bahas. Jadi gini, dulu kita sering dengar kalau orang yang sukses itu pasti orang yang pintar secara akademik, IQ-nya tinggi. Tapi makin ke sini banyak riset yang menunjukkan hal yang berbeda. Ada data yang saya temukan dalam riset Talent Smart yang bilang bahwa sekitar 58% kinerja seseorang di pekerjaan apapun itu dipengaruhi oleh kecerdasan emosionalnya. Bahkan 90% orang dengan performa tinggi ternyata punya EQ yang tinggi juga. Ini menarik karena artinya kecerdasan emosional itu bukan sekedar soft skill pelengkap, tapi juga salah satu faktor penentu keberhasilan seseorang. Ada satu kutipan dari Daniel Goleman, penulis buku Emotional Intelligence, yang menurut saya pas untuk mewakili ide ini. Bukan seberapa cerdas Anda, tapi bagaimana Anda menggunakan kecerdasan itu. Nah, dari sini bisa kita lihat kecerdasan itu bukan cuma soal seberapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa bijak kita menggunakan apa yang kita rasakan dan pikirkan. Terus apa hubungannya dengan estetika humanisme? Menurut saya estetika humanisme itu bicara soal keindahan menjadi manusia seutuhnya. Dan menurut saya tidak ada keindahan tanpa kemampuan untuk merasakan dan menghargai perasaan. Baik perasaan diri sendiri maupun orang lain. Ada 3 alasan kenapa saya pikir EQ itu jadi inti dari estetika humanisme. Pertama, relasi yang bermakna. Manusia itu makhluk sosial, EQ itu yang bikin hubungan kita dengan orang lain jadi tulus, bukan sekedar transaksional atau basa-basi. Kedua, keputusan yang etis. Dengan empati, kita jadi lebih mempertimbangkan dampak dari keputusan yang kita ambil terhadap orang lain. Bukan cuman mikir untung rugi buat diri sendiri. Dan ketiga, pertumbuhan diri. Mengenali emosi itu langkah pertama untuk bisa menerima diri sendiri dan akhirnya berkembang jadi versi yang lebih baik. Nah, kalau kita bicara EQ secara lebih terstruktur, ada kerangka klasik dari Daniel Goleman yang membagi kecerdasan emosional jadi 5 komponen utama. 1. Kesadaran diri. Kemampuan mengenali emosi kita sendiri saat itu muncul. Ini penting banget karena banyak dari kita bahkan nggak sadar kalau kita lagi marah atau cemas sampai sudah terlambat. 2. Pengaturan diri. Bagaimana kita mengelola impuls dan emosi itu secara sehat, nggak asal meledak atau menekan perasaan begitu saja. 3. Motivasi. Dorongan dari dalam diri untuk terus berkembang, bukan cuman karena tekanan dari luar. Empati. Kemampuan memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang mereka. Dan yang kelima, keterampilan sosial. Bagaimana kita membangun dan menjaga hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Menurut saya pribadi, dari kelima ini yang paling sering kita lewatkan justru yang paling mendasar, kesadaran diri.
Karena kalau kita nggak bisa mengenali emosi kita sendiri, gimana caranya kita bisa mengatur, apalagi memahami emosi orang lain? Ini bagian yang menurut saya penting untuk saya sampaikan sebagai opini pribadi. Saya sering dengar perdebatan, mana yang lebih penting, IQ atau EQ? Menurut saya ini perdebatan yang sebenarnya salah arah ya. IQ itu mengukur kemampuan logika dan analis. Relatif tetap sejak kita muda dan menentukan seberapa cepat kita belajar sesuatu. Itu penting, itu yang membuka kesempatan buat kita. Misalnya masuk universitas atau lolos seleksi kerja. Tapi EQ itu berbeda. EQ bisa terus dilatih sepanjang hidup. Dan yang menentukan bukan seberapa cepat kita belajar, tapi seberapa jauh kita bisa bertahan, beradaptasi, dan membangun hubungan jangka panjang. Jadi menurut saya IQ itu yang membuka pintu, tapi EQ itu yang menentukan apakah kita bisa tetap berdiri di dalam ruangan itu dan berkembang di sana. Biar nggak terlalu teoritis, saya mau ngasih 3 contoh EQ dalam kehidupan sehari-hari yang menurut saya relate banget. Yang pertama, saat menerima kritik. Orang dengan EQ tinggi itu nggak langsung defensif. Dia menahan reaksi dulu, mendengarkan, baru merespon dengan tenang. Yang kedua, saat memimpin tim. Pemimpin yang empatik itu bisa membaca kelelahan atau ketidaknyamanan timnya sebelum itu berubah jadi konflik terbuka. Dan yang ketiga, saat menghadapi kegagalan, EQ itu yang membantu kita memisahkan antara saya gagal melakukan sesuatu dengan saya adalah sebuah kegagalan. Dua kalimat itu kelihatannya mirip, tapi dampaknya ke cara kita bangkit itu jauh berbeda. Terus gimana caranya kita bisa melatih kecerdasan emosional ini? Saya rangkum jadi 4 langkah sederhana yang bisa dicoba mulai hari ini. 1. Amati. Sadari emosi yang muncul tanpa langsung menghakimi diri sendiri. Beri nama. Coba sebutkan emosi itu secara spesifik. Bukan cuman saya merasa nggak enak, tapi apakah itu kecewa, cemas, atau justru lega? Beri jeda. Ambil waktu sebelum bereaksi. Tarik nafas dulu, hitung mundur apapun caranya. Yang penting jangan langsung meledak. Dan yang keempat itu refleksikan. Tanyakan ke diri sendiri apa yang sebenarnya saya butuhkan sekarang. Dan pelajaran apa yang bisa saya ambil dari situasi ini. Sekarang saya mau bahas tantangannya. Karena menurut saya ini relevan banget dengan kehidupan kita sekarang. Komunikasi digital itu mempercepat interaksi kita, tapi sisi lain dia juga mengikis nuansa emosi. Layar HP kita nggak bisa menyampaikan nada suara, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh. Padahal tiga hal itu justru bahan baku utama dari empati. Contohnya pesan teks. Itu gampang banget disalahartikan karena kehilangan nada emosi. Interaksi tatap muka juga makin berkurang, jadi empati kita jarang betul-betul terlatih. Belum lagi reaksi impulsif di media sosial yang sering muncul sebelum kita sempat berpikir dua kali. Tapi menurut saya pribadi, justru karena tantangan ini, kesadaran akan EQ itu jadi makin relevan, bukan makin usang. Karena semakin canggih teknologinya, semakin penting juga kita menjaga sisi kemanusiaan kita. Jadi kalau saya simpulkan, kecerdasan emosional itu bukan sekedar keterampilan tambahan. Ini adalah inti dari estetika humanisme itu sendiri.
Keindahan menjadi manusia utuh yang mampu merasa, memahami, dan merespon dunia dengan penuh kesadaran. Semakin kita melatih EQ, semakin manusiawi juga cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Ada satu kalimat yang buat saya sendiri untuk merangkum semua ini. Mengenali diri adalah awal dari kebijaksanaan. Mengenali emosi adalah awal dari kemanusiaan. Itu tadi opini saya soal kecerdasan emosional dalam konteks estetika humanisme. Semoga ini bisa memberi sedikit perspektif baru buat kalian yang menonton. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa.